Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat setiap kita, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari surat Yakobus pasal yang kelima. Masih dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11. Pada bagian pertama, saya menjelaskan bagaimana kita memiliki sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, gitu ya. Pada bagian ini saya ingin berbicara tentang bagaimana, atau dengan kata lain, apa yang mendorong kita, ya, sampai kita sebenarnya harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Ya, boleh saya bilang dorongan, gitu ya, untuk melakukan sikap yang benar tersebut, gitu ya. Kita akan baca kembali Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Jadi saat ini saya ingin berbicara dorongan untuk kita melakukan sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Yakobus memberikan beberapa contoh, beberapa ilustrasi, bahkan hal apa yang sebenarnya mendorong kita supaya kita tetap memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Di ayat 7 saudara, Yakobus memberikan ilustrasi tentang apa? Ilustrasi petani, ya. Hujan musim gugur dan hujan musim semi, ya. Sebenarnya ini menunjuk kepada apa? Hujan awal dan hujan akhir. Ya, hujan awal datang saudara pada saat menabur. Sedangkan hujan akhir datang pada saat mau panen. Saudara bisa baca hal tersebut dalam Ulangan pasal 11 ayat 4, Yoel pasal 2 ayat 23, Hosea 6 ayat 3. Jadi hujan awal datang pada saat petani menabur, sedangkan hujan akhir datang pada saat mau panen. Yakobus menggunakan ilustrasi petani ini saudara untuk menekankan tentang apa? Tentang kesabaran. Petani sabar untuk menunggu panen. Ya. Petani sabar untuk menunggu panen. Kita mengharapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari panen. Yaitu apa saudara? Upah di surga. Jadi seharusnya kita harus lebih sabar lagi dibandingkan dengan apa? Dengan para petani. Ya. Kenapa kita harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, gitu ya? Kenapa kita dituntut untuk sabar, gitu ya? Ya. Karena ada hal yang lebih kekal yang menanti saya dan saudara, yaitu upah di surga, keselamatan yang kekal, hidup kekal itu, ya. Yang seharusnya membuat kita harus lebih sabar lagi dibandingkan dengan apa? Dengan petani. Amin. Ya. Yang berikutnya, Yakobus bilang juga di ayat yang ke-7 tentang apa? Dorongan yang seharusnya mendorong kita untuk kita tetap melakukan sikap yang benar. Tadi dia pakai ilustrasi petani, sekarang dia bilang begini. Seharusnya ya kita bisa tetap sabar, kita bisa tetap memiliki sikap yang benar dalam penderitaan. Karena apa? Kedatangan Tuhan. Ya. Dia bilang bahwa kedatangan Tuhan ya, sudah dekat. Ya. Kedatangan Tuhan, boleh saya bilang kepada saudara, adalah akhir dari segala sesuatu yang rasanya tidak adil, atau akhir dari segala penderitaan atau penindasan yang mungkin lagi kita alami. Dengan mengingat kedatangan Tuhan saudara, orang yang menderita bisa terhibur. Oh haleluya. Dan kita bisa dikuatkan.
Karena kedatangan Tuhan itu adalah pasti. Amin. Ya. Dalam ayat 9 bagian B, Yakobus mengatakan lagi tentang kedatangan Tuhan ini dengan kata-kata yang berbeda. Ya. Dia bilang bahwa orang-orang kaya itu akan dihakimi. Dan kita baca di sini bahwa Tuhan akan datang sebagai hakim yang telah berdiri di ambang pintu. Ini bukan ditujukan kepada orang-orang Kristen, ya. Tetapi ketika, maksudnya orang-orang Kristen yang bersungut-sungut, atau orang-orang Kristen yang tidak siap dengan segala hal, saudara, ya. Tapi ini sebenarnya kata-kata penghiburan yang sedang dijelaskan oleh seorang Yakobus, bahwa hakim itu telah berdiri di ambang pintu. Ya. Ini sebenarnya untuk menghibur mereka yang sedang tertindas, sedang menghibur mereka yang diperlakukan secara tidak adil. Karena ada hakim yang adil. Wow, haleluya. Ada hakim yang adil. Kenapa kita harus memiliki sikap yang benar dalam penderitaan? Karena kedatangan Tuhan itu pasti. Dan Tuhan akan tampil sebagai hakim yang adil bagi saya dan saudara. Haleluya. Di ayat yang ke-10 dia bilang apa? Nabi-nabi. Apa yang menjadi dorongan kita untuk memiliki sikap yang benar selain ilustrasi petani tadi tentang kedatangan Tuhan? Nabi-nabi, ya. Ini adalah orang-orang percaya, saudara. Bahkan orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi mereka menderita. Itu jelas Yakobus bilang. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, lalu kita mengalami penderitaan, saya harus bilang ini, itu sesuatu yang lumrah atau wajar. Ya. Saudara perhatikan gitu ya, kata-kata janganlah kamu heran gitu, atau seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa baca itu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dibilang, janganlah kamu heran, jangan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan itu apa? Biasa, saudara. Yakobus tidak ingin kita sama seperti Nabi, ya, hanya dalam hal menderita, tetapi juga apa? Dalam hal kesabaran. Kita pasti menderita, tetapi apakah kita sabar dalam penderitaan itu? Ini yang ingin ditekankan oleh Yakobus. Kita pasti menderita, tetapi kita juga harus apa? Tetap sabar. Haleluya. Seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, pada waktu Allah membuat kita seperti mereka, maksudnya seperti nabi-nabi dalam penderitaan, ya, kita harus juga seperti mereka dalam kesabaran. Amin. Ya. Jadi ini yang harus mendorong kita. Ya. Nabi-nabi juga menderita, tapi mereka juga sabar. Maka kita juga harus punya sikap seperti itu. Amin. Di ayat yang ke-11, Yakobus mengangkat satu pribadi, yaitu Ayub, saudara, ya. Jadi kita melihat bahwa kisah Ayub ini benar-benar terjadi, ya. Sampai Yakobus mengangkat kisah ini, gitu ya. Ya, Ayub yang saleh, ya, tapi Ayub juga yang menderita. Ya, tapi kita juga belajar apa? Ayub yang saleh, yang menderita itu, tapi kita juga belajar apa? Ketekunannya dari Ayub. Kita tahu Ayub memang tidak sempurna, tetapi Yakobus menjadikan dia sebagai teladan dalam hal apa? Dalam hal ketekunan. Karena ketika dia tekun, Yakobus bilang, akhir ceritanya berbeda, ya. Dengan kata lain, cerita Ayub adalah cerita yang happy ending. Karena apa? Ayub tekun. Haleluya. Kenapa cerita endingnya bagus dari kisah Ayub? Kuncinya bukan di Ayub juga, tetapi kuncinya di mana? Ketika ada kata yang bilang begini, ya, karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Jadi kalau saat ini kita sedang mengalami penderitaan, saudara, mari arahkan pandangan kita
pada akhirnya. Apa maksudnya? Saya bilang pada akhirnya, bahwa kemuliaan yang kita terima pada akhirnya lebih besar dari penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Gitu ya. Jadi dalam penderitaan kita harus ingat, saudara, kita harus sabar, kita harus meneguhkan hati, kita tidak mengut, kita harus bertekun. Ya, supaya kita bisa melakukan atau memiliki sikap yang benar itu, kita harus mengingat apa? Petani yang sabar menunggu panen, ya, kedatangan Tuhan yang sudah dekat, terus apa? Kesabaran dari nabi-nabi dan ketekunan Ayub. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara. Terus setia dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan nikmatilah karya-karya Tuhan dalam hidup saudara hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Haleluya.